Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran tentang dimensi ruang khusus untuk kubus. Kemarin kita udah belajar jarak antar titik atau jarak titik ke titik. Sekarang kita lihat kita bahas itu adalah jarak titik ke garis. Untuk jarak titik ke garis, di sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk atau sisi 12 cm. 12 cm. Di sini kita akan cari jarak A ke BH, jarak A ke CH, jarak A ke BP, jarak P ke AC, di mana P-nya titik tengah GH, dan yang terakhir jarak A ke CP. Materi yang dibutuhkan untuk kita bisa menghitung jarak titik ke garis yaitu rumus Pitagoras seperti yang sebelumnya, jarak titik ke titik, Ibu tidak akan bahas lagi. Lalu yang kedua adalah proyeksi titik ke ruas garis. Jarak suatu titik ke titik saja kan kita ambil jarak yang terpendek. Begitu juga dengan jarak titik ke garis. Jarak yang terpendek adalah jarak yang tegak lurus terhadap garis itu sendiri, atau proyeksi titik ke ruas garisnya itu harus tegak lurus. Jadi kita harus tentukan ini jatuhnya ke tengah-tengah atau tidak. Misalkan contoh yang seperti ini. Jadi belum tentu jatuhnya itu ke tengah ruas garis. Kalau ketika kita buat segitiganya berbentuk seperti ini, kita tarik garis lurus dari titik atas ke garis yang bawah, maka jadinya akan seperti ini. Nah, kalau ternyata segitiga yang terbentuk adalah sama kaki, ini sama sisi, ini akan jatuhnya pas ke tengah-tengah garis yang kita cari. Jadi kita harus lihat apakah garis segitiga yang terbentuk itu sama sisi, sama kaki, atau siku-siku biasanya. Nah, lalu yang diperlukan lagi itu luas segitiga. Luas segitiga, di sini ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya A, B, C. Luas segitiga ini kita bisa cari dengan dua cara. Kalian tahu luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Kalau Ibu ambil alasnya A, tinggi itu adalah yang tegak lurus, maka tingginya adalah B. Ya, beda. Nah, tapi beda lagi ceritanya. Kalau Ibu ambilnya alasnya C, berarti alasnya C ini, maka tingginya kalian harus tarik garis tegak lurus dari sini. Itu diberi nama D, maka tingginya adalah D. Jadi satu segitiga ini bisa dicari dengan tiga cara. Bisa aja alasnya diambil B, sehingga kita ambil lagi tingginya gitu. Tapi kita butuhkan cukup dua. Dan yang paling mudah ini adalah A dengan C ya, alasnya. Lalu yang berikutnya kita butuh itu teorema garis. Jadi jika ada garis G, ini garis G tegak lurus ini adalah lambang tegak lurus. Tegak lurus bidang alfa, suatu bidang. Maka garis G ini akan tegak lurus ke semua garis yang ada di bidang alfa. Contoh nih, ada ini AE. AE itu dia tegak lurus bidang A, B, C, D. Ini udah dijamin, ini tegak lurus ya. Udah dijamin. Ini tegak lurus nih terhadap bidang A, B, C, D. Maka AE akan tegak lurus terhadap AB, tegak lurus terhadap AC, begitu juga tegak lurus terhadap AD. Semua yang garis ada di sini, itu dia akan tegak lurus. Itu yang diperlukan untuk mencari jarak titik ke garis. Yang pertama akan kita cari, itu adalah jarak titik A ke B dan H. Kita buat kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Yang pertama itu A ke BH. Kita ini A ke BH. BH itu ini. Nah, yang ini BH ya. Ini. Nah, maka kita akan dapat segitiga. Ibu pindahkan
segitiga ABH. Dari sini kita harus cek apakah segitiga ABH itu siku-siku atau sama kaki. Nah, tadi kan udah diinikan bahwa rusuk BA ini, rusuk BA kita lihat tegak lurus terhadap ADHE, terhadap bidang yang ini. Bidang yang sisi, dia tegak lurus AB-nya. Maka AB ini terhadap garis AH itu adalah tegak lurus. Atau ke semua garis itu tegak lurus. Sehingga ABH itu adalah siku-siku. Sehingga gambarnya seperti ini. Kenapa Ibu gambarnya seperti ini? Jarak A ke BH tinggal kalian tarik garis lurus. Yang siku-sikunya di mana? Nah, ini terbentuk. Sedangkan kita lihat AB adalah panjang rusuk 12 cm. AH adalah diagonal sisi. Ya, diagonal sisi. Sedangkan BH, B ke H adalah diagonal ruang. Diagonal sisinya 12 akar 2, diagonal ruangnya 12 akar 3. Kita pakai luas segitiga, yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Jadi kalau yang terbentuknya adalah siku-siku, kalian pakainya adalah luas segitiga. Sekarang kita lihat. Luas segitiga, seperti yang sebelumnya Ibu terangkan, alasnya bisa kita bikin dua macam. Yang pertama, Ibu alasnya diambil AB yang ini. Maka tingginya adalah AH. Lalu yang kedua, alasnya yang BH. Maka tingginya adalah yang D. Di mana D ini yang kita cari jarak dari A ke titik BH. Maka kita tinggal masukkan ini setengah, AB-nya 12, AH-nya 12 akar 2 sama dengan setengah, BH-nya 12 akar 3 dan ini D. Ini habis, setengah kali 12, 6, 12 akar 2, ini setengah kali 12, 6 akar 3, D. 6 kali 12, 36 akar 2, ini 6 akar 3, ini kita bagi ke sini, bagikan. 36 akar 2 dibagi 6 akar 3, sehingga ini sama dengan D. Lalu 36 dibagi 6 itu 6, sehingga bersisa 6 akar 2 dibagi akar 3, Ibu pindahkan ke kiri kanan sama saja. Kenapa? Supaya ini mudah. Ini harus tidak boleh ada akar di penyebut. Kita kalikan akar 3 kali akar 3, sehingga ini 6. Akar 2 dikali akar 3 itu akar 6. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi 6 dibagi 3 ini akar 6. 6 bagi 3 2, 2 akar 6. Jadi jarak A ke BH itu adalah 2 akar 6. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Jarak A ke CH. A ke CH. Kalau kita hubungkan jadi terbentuk segitiga ini. A, CH. Kalau kita lihat, kita cek lagi ACH ini siku-siku atau sama sisi atau sama kaki. Kalau kita lihat nih AH diagonal sisi. AC juga diagonal sisi. CH juga diagonal sisi. Sehingga ACH adalah segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi kalian gambar, ini harus seimbang. Sisi-sisinya harus sama. Nah, karena tiga-tiganya diagonal sisi dengan panjang rusuk 12, maka ini AC, CH, AH itu panjangnya adalah 12 akar 2. Yang ditanyakan jarak A ke CH. Kita tarik garis tegak lurus. Ibu beri nama P di sini. Atau ini adalah X sama saja. Sehingga kita cari nilai X. Nah, karena ini P itu tengah-tengah, ya, maka ini CP itu setengah dari CH. Setengah dari 12 akar 2. Jadi 6 akar 2, 6 akar 2. Dibagi 2 nih yang 12 ini. 6 akar 2, 6 akar 2. Sehingga kalau kalian lihat segitiga yang ini saja nih. Segitiga A, P, C yang ini.
kalian bisa langsung dapat cari X dengan sisi miring adalah ini. Sisi miringnya 12. Karena ini siku-siku, maka yang di depan siku-siku adalah sisi miring. Sehingga X itu adalah sisi miring AC kuadrat dikurangi, dikurangi CP ya. CP dikurangi CP kuadrat. Sehingga AC 12 akar 2 kuadrat dikurangi 6 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat 144, akar 2 dikuadratkan 2. Ini 6 kuadrat 36 kali 2. Sehingga 288 dikurangi 72. Akar 216. Cari bagi 4 bisa tidak, bagi 9, bagi 25, bagi 36. Yang paling sederhana bagi 36. 36 kali 6. Akar 36 itu 6. 6 akar 6. Jadi jarak A ke CH itu adalah 6 akar 6. Lalu kita lanjutkan ke nomor 3. Jarak A ke BP, A ke BP, di mana P-nya titik tengah GH. Nih, kita dapat segitiga. Ibu ambil, kalau kita pakai garis bantu nih, AH dengan BG, sehingga kita terbentuk ini. Ada persegi, ya. Ibu pindahkan A ke H, B ke G, ini jadi persegi, segitiganya ada di sini. Dan ternyata ini adalah segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki dengan AB-nya adalah 12 panjang rusuk. AH ini lihat AH diagonal sisi 12 akar 2. Lalu BG juga diagonal sisi 12 akar 2. Nah, yang akan kita cari itu adalah BP dulu nih. Sebelum kita cari jarak dari A ke BP, panjang BP-nya berapa? Kita belum tahu. Nah, kita cari BP di sini dari segitiga BPG. BPG ini ke sini. BPG. Nah, segitiga yang ini. Segitiga BPG ya. Segitiga BPG ini BG 12 akar 2 dan PG 6. Ditanya sisi miring, berarti ditambah ya. Dikuadratkan seperti biasa sehingga kita dapat akar 324 itu ada 18. Sehingga BP kita dapat 18. Karena ini sama kaki, maka kita pakai luas, perbandingan luas. Bahwa luas segitiga itu tetap. Ibu ambil yang pertama alasnya adalah AB, yang kedua alasnya adalah BP. Kalau alasnya AB, maka tingginya adalah PQ. AB, ini P ke Q, tingginya PQ. Kalau alasnya BP, ini tingginya adalah ini. Ibu ambil ini X. Ya, X. Sehingga setengah AB-nya adalah rusuk. PQ-nya PQ sama dengan AH. Ya, diagonal sisi. Lalu setengah sama dengan setengah BP-nya 18. Kita hitung ini habis. 6 kali 12, 72. Akar 2 dibagi ini ke sini, bagi 9. Sehingga 72 dibagi 9 itu 8. Jadi 8 akar 2. Jadi jarak A ke BP adalah 8 akar 2. Kita lanjutkan dengan nomor 4. Yaitu kita lanjutkan dengan nomor 4. Yaitu jarak P ke AC. Agak lumayan semakin rumit ini. Wayahna, walaupun sulit kalian harus pelajari. Jarak titik P, ini titik P ya, tengah-tengah GH ke AC. AC itu ini yang bawah ya, ini yang bawah AC ya. Dari P ke AC agak sulit ini. Kita cari yang tegak lurusnya. Kita lihat PAC, kita buat segitiga. PAC ini kita dapat ini. PAC
ini segitiganya sembarang, sebab PA nggak tahu berapa, AC ini diagonal sisi, PC juga nggak tahu berapa. Ini yang paling lumayan repot. Kalau ketemu segitiganya, siku-siku bukan, sama kaki juga bukan, sama sisi juga bukan. Ini kita harus benar-benar pintar melihat mana kira-kira yang bisa tegak lurus. Kita lihat di sini. FH adalah diagonal sisi. Karena P ini tengah-tengah GH, maka Ibu tarik garis ke sini nih. Ke sini. Ya. Ini akan sejajar dengan ini, dan garis ini adalah setengahnya garis FH ini. Lalu dari sini nih ada titik potong, Ibu kasih nama Q. Titik potong ini Ibu ambil garis ke sini ke bawah. Nah, ini adalah garis garis yang tegak lurus ke sini nih. Ke garis AC. Sehingga didapat adalah segitiga PQR. Di sini Ibu beri nama R. PQR. Ibu pindahkan ke sini PQR. Ya. Kita lihat PQ ini PQ adalah 1/4 EG. Ibu ambil tarik garis ke sini EG. Ini di sini tengah-tengah, maka ini adalah 1/4-nya. Ya. 1/4. Jadi PQ itu P ke Q adalah 1/4-nya EG. EG-nya adalah diagonal sisi 12 akar 2. Jadi 1/4 kali 12 akar 2 itu sama dengan 3 akar 2. Jadi sedangkan panjang rusuk adalah 12 QR. Q ke R nih sama saja dengan GC, sama dengan FB, sama dengan AE. Rusuk 12. Jadi ketika ditanya jarak P ke AC itu adalah PR, langsung pakai Pitagoras. Jadi QR sama dengan 12 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Kita hitung sehingga ini akar 162. Itu 81 kali 2. Akar 81 adalah 9 akar 2. Itu. Yang terakhir, nomor 5, jarak A ke CP. Jarak A ke CP. A ke CP berarti segitiga ACP. Kita pindahkan ACP. Nah, di sini ini juga kalau kita lihat ACP itu diagonalnya lagi segitiganya juga segitiga sembarang. Kita lihat AC-nya adalah diagonal sisi 12 akar 2. CP, nah CP ini dicari dari segitiga CPG. CP segitiga CPG, CPG ini. Dari segitiga, sebenarnya kita udah pernah nyari di yang tadi di atas nih. Sama aja. Dengan yang tadi BP nih. Coba kita lihat nih, PC sama kan dengan PC nih. Ya. Kita cari CP. Nah, CP itu kita ini adalah 12, ini adalah 6, maka 6 kuadrat tambah 12 kuadrat akar 180, 36 kali 5, maka CP-nya 6 akar 5. Di sini kita pakai perbandingan luas. Karena bentuknya sembarang, kita pakai perbandingan luas yang paling mudah. Alasnya Ibu pilih, yang pertama Ibu pilih AC, maka ini tingginya adalah PR. Kalau ini PC, kenapa Ibu pilih PC tidak pilih AP? Karena jarak yang ditanyakan A ke CP atau ke PC. Jadi alasnya Ibu ambil PC, maka tingginya adalah aki. Ya, setengah AC-nya masukkan, AC itu 12 akar 2, PR-nya tingginya adalah 12 akar 2 juga. 9 akar 2, PR 9 akar 2 diambil dari nomor sebelumnya, nomor 4 ya. Dari nomor 4,
lalu setengah, PC-nya ini kita udah cari 6 akar 5. Nah, jaraknya itu yang ini, aki. Kita hitung 6 kali 9, 54. Akar 2 kali akar 2, akarnya hilang, 2. 3 akar 5 aki, maka 54 kali 2, 108. Dibagi ini ke sini, 3 akar 5. Jadi 108 dibagi 3 akar 5. 108 itu bagi 3, 36 akar 5 dikali akar 5 kali akar 5. Supaya bawahnya tidak ada akar penyebutnya. Sehingga 36/5 akar 5 ini. Sekian saja dulu untuk pembelajaran jarak titik ke garis. Semakin lama memang semakin sulit. Kalian harus benar-benar menggambarnya harus rapi supaya terlihat lebih mudah. Ibu tahu anak IPS itu tilikan ruangnya agak susah, maka kalian harus berusaha minimal kalian mengerti separohnya lah gitu. Untuk yang sisanya boleh kalian tanyakan Japri, boleh kalian datang ke sekolah tanya ke ibu juga boleh, silahkan. Sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.